아니. 이걸 발견하고야 말았네요. 일명 폭. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Tyrant. Ya, makin seru tentunya. Gimana dia reviewnya? Ini dia. By Mimin. Oke, anak buah dari Yoon Moyoung yang dibawa sama Im Sang tadi, yaps, dibawa ke rumahnya dia, dan di sini dia tanya-tanyain lah di mana sebenarnya keberadaan dari Yoon Moyoung, dan dia konfirmasi lagi apakah betul ada di apartemen yang dia tunjukin di peta, dan dibilang sama anak buahnya Moyoung, yaps, benar banget. Nah setelah itu orang itu langsung di-kill sama Im Sang. Ya, dia kelakuannya 11-12 dengan Direktur Cho, tegaan banget orangnya. Nah sementara itu Jagyung akhirnya sampai ke restoran miliknya Yoon Moyoung. Dia pikir Moyoung tuh masih ada di sana, tapi ketika dia masuk ke dalam, restoran itu benar-benar kayak kosong dan udah beberapa hari nggak ditempatin. Dia cek ke sana kemari, dia nggak menemukan satu orang pun di sana. Nah setelah itu dia memutuskan untuk pergi keluar, tapi ada Pak Pol dan dia akhirnya meninggalkan mobilnya dan pergi berjalan kaki aja. Dan akhirnya sampailah dia di pom bensin. Di sana ada orang yang kebelet pipis dan dia meninggalkan mobilnya. Setelah itu Jagyung dengan terpaksa mengambil mobil orang itu. Ya akhirnya dia kehilangan mobilnya dan Jagyung lagi dan lagi nyuri mobil orang. Ya kayak mana lagi ya kan. Nah sementara itu Paul akhirnya sampai ke Korea, lalu dia mengajak Direktur Sa dan beberapa orang dari Badan Intelijen Nasional untuk bertemu dengan dia. Nah di sini dia itu kayak kesel banget sama mereka karena nggak becus, karena dia minta tolong untuk mengambil sampel yang ada sama Direktur Cho. Tapi sampai sekarang sampel itu nggak ada di tangan mereka, bahkan di tangannya Paul juga. Jadi Paul bilang ya udah untuk hal ini biar dia menangani sendiri karena dia juga mempunyai anak-anak buah yang cukup kompeten, karena dia nggak membutuhkan orang yang lelet dan juga nggak kompeten seperti ya Direktur Sa dan juga rekan-rekannya yang lainnya. Terus Jagyung tetap kekeh mencari di mana keberadaan dari Yoon Moyoung. Sampailah dia di sini. Ya di situ adalah tempat teman akrabnya Moyoung. Kebetulan pintu itu dibuka sama orang Swedia yang langsung menatap sinis ke arahnya Jagyung. Nah karena ditanya sama Jagyung dia ngejawabnya sinis, akhirnya Jagyung pun menghabisi orang itu. Nah setelah itu dia langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan anak buahnya Yoon Moyoung. Awalnya mereka hanya berbincang-bincang biasa aja. Jagyung juga meminta beberapa senjata sama temannya Yoon Moyoung itu, lalu dikasihlah sama Jagyung. Nah terus tiba-tiba ya kan teman-teman dari rekannya si Moyoung itu malah genit sama Jagyung. Karena mereka kayak terpesona gitu dan mereka pikir Jagyung itu bisa diapa-apain gitu kan, tapi ternyata enggak besti. Nah karena dia itu udah geram banget sama orang-orang itu, akhirnya Jagyung memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Rekannya Moyoung itu udah takut banget karena dia tahu mode Jagyung yang seperti ini. Setelah orang-orang genit itu dihabisin sama Jagyung, tinggal sekarang dia menanyakan sama temannya Moyoung di mana keberadaan Moyoung dan dia meminta untuk dihubungin gitu. Tapi dia bilang dia nggak tahu, dia cuma taunya Moyoung tuh ada di Busan, udah itu aja. Tapi tetap aja temannya Moyoung itu dihabisin sama Jagyung untuk jaga-jaga kok misalkan nanti dia ember ya kan. Ya sudah, bye. Terus akhirnya Paul pergi menemui Direktur Cho sendiri, ya nggak sendiri sih, bersama beberapa anggota-anggotanya dia lah. Jadi di sini dia langsung to the point minta sama Direktur Cho untuk mengembalikan barang yang diambil dari tempat dia gitu kan. Tapi Direktur Cho lagi dan lagi pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak paham dengan pertanyaan dari Paul. Terus Paul bilang, kayaknya perlu sambil ngopi dan makan bareng nih gitu kan. Oke, Direktur Cho menyetujui dan dia bilang kita pergi setelah dia menyelesaikan lukisannya dia. Terus Im Sang akhirnya sampai di tempat ataupun apartemen yang katanya tuh si Moyoung ada di sana. Lalu dia pergilah ke sana dan ternyata di situ itu ada memang beberapa orang dan menurut dia kayaknya Moyoung ada di dalam tuh. Terus dia memutuskan untuk masuk dan menghabisi orang-orang di sana. Tapi ternyata Moyoung gak ada dong. Dan ternyata ada satu orang dia sisakan untuk mendapatkan informasi di manakah keberadaan Moyoung. Tapi orang itu bilang dia nggak tahu di mana Moyoung berada. Ya sudah, dihabisin lah sama Im Sang.
Dan ketika dia keluar, dia nggak sengaja berpapasan dengan Jagyong. Awalnya dia bingung kan, dan juga berpikir kayaknya itu cewek yang dikirim fotonya untuk dia habisin juga gitu kan. Tapi dia kayak ragu-ragu karena kan dia juga rada rabun. Terus dianggap sama Jagyong, si Im Sang ini menawarkan sekte sesat gitu kan di Korea lumayan banyak. Dan ya sudah, nggak terjadi apa-apa. Tapi Im Sang masih penasaran. Terus dia setelah dia turun ke bawah kan, dia cek lagi HP-nya, dia menggunakan kacamatanya biar lebih jelas. Dan akhirnya dia bener dong kalau misalkan cewek yang tadi itu adalah orang yang dimaksud sama atasannya dia untuk di-kill. Nah ketika dia mau balik ke sana, dia nggak sengaja berpapasan dengan anak-anak muda ini. Jadi dia nggak bisa menghabisi Jagyong hingga dia diseret sama anak-anak muda itu, dibawa ke tempat yang sepi. Nah tapi setelah itu kita tahu akhirnya gimana dong. Anak-anak muda itu yang semuanya akhirnya dihabisin sama Im Sang, dan dia langsung pergi untuk mencari Jagyong dan juga Yoon Mo-young tentunya. By the way, Paul tadi kan ngajak Direktur Choi untuk makan bareng. Ya sudah, ternyata dia ngajak ke sini bukan ke restoran tapi ke tempatnya dia dengan ruangan yang cukup sempit gitu kan. Jadi di sini Paul memaparkan sama Direktur Choi bahwa dia udah tahu semuanya busuknya Direktur Choi, anak-anak buahnya dia, dan Paul juga bakal menghabisin mereka semua. Asalkan Direktur Choi memberitahukan dan juga memberikan sampel The Tyrant yang menurut Paul itu sekarang ada di tangannya Direktur Choi. Tapi Direktur Choi bilang, dia tidak akan pernah mau memberikan hal itu, dan dia juga mengatakan ini kepada Paul. Dia bilang bahwa kami itu tidak penurut, jadi dia nggak akan mau nurut sama Paul sama sekali. Karena Paul udah geram banget, dia bilang sama Choi bahwa dia bakal ngekill mereka semua termasuk antek-anteknya Direktur Choi. Dan gak lama setelah itu Paul mendapat informasi bahwa mereka sudah menemukan di mana keberadaan dari Yoon Mo-young. Terus dia bilang sama Direktur Choi bahwa ini adalah awal dari kekalahan seorang Direktur Choi, karena Yoon Mo-young tiba-tiba aja menyerahkan diri ke tempatnya Direktur Sa. Ini demi keamanan dia sendiri. Dia bilang kok dia menyerahkan diri asalkan dirinya aman dan dikeluarkan dari DPO. Pinter kali emang Mo-young ini ya. Oke, gimana kelanjutannya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.